kita masuk kepada fungsi lambung atau perut yang kedua, yaitu bagaimana lambung atau perut itu dia mengendalikan pengangkutan esensi makanan. Esensi ini adalah saripati, sesuatu yang sudah dimurnikan, disarikan. Tentu kalau terkait pengangkutan esensi makanan ya lambung tidak sendiri, tetapi juga bersama dengan organ limpa. Nah, jadi lambung dan juga limpa dia itu bertanggung jawab untuk mengangkut esensi makanan itu ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh. Nah, terutama ke anggota badan. Ke anggota badan. Anggota badan itu berarti tangan dan kaki. Nah, ketika fungsinya normal, fungsi lambung itu di dalam mengendalikan pengangkutan esensi makanan normal, ya tangan dan kaki akan cukup diberikan nutrisi oleh saripati makanan, esensi makanan. Tapi nanti ketika kurang, ya lambung atau perut ini energinya kurang atau melemah, ya tentu nutrisi dari saripati makanan yang dikirimkan ke seluruh tubuh, terutama ke tangan dan kaki itu terganggu, ya maka ya akan menyebabkan tangan dan kaki ini dia akan ada kelemahan otot. Ya ini tentu di seluruh badan, tapi terutama adalah di tangan dan kaki. Kemudian juga akan merasa lelah. Nah, ini pada orang-orang yang sakit lambung ini kan biasanya ototnya itu lemah, untuk angkat-angkat itu tidak kuat, ya. Untuk beraktivitas fisik itu lemah sekali. Kemudian ya merasa lelah, gampang capek. Itu ketika gampang ngos-ngosan itu ketika orang-orang yang menderita asam lambung yang naik, kemudian MAG, kemudian GERD, ya gangguan-gangguan terkait lambung, ya itu bisa merasakan seperti ini. Nah, kemudian juga fungsi pengangkutan esensi makanan oleh lambung yang dibantu oleh limpa itu ternyata juga sampai berpengaruh pada nadi. Nah, nadi yang ada di meridian, ya ada di tangan ini, yang ada di meridian paru-paru, ya sebelah pinggir-pinggir ini. Kenapa bisa berpengaruh? Karena ternyata organ-organ tubuh itu mengandalkan qi atau energi dari lambung untuk bisa sampai kepada nadi. Nah, maka bisa berpengaruh sampai ke nadi. Nah, ketika qi dari perut ini atau qi stomach lambung itu baik, nah kondisi nadinya seperti apa? Kondisi nadinya ya normal. Normal itu seperti apa? Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Ya, jadi pada diagnosa nadi nanti bisa dirasakan bahwa qi atau energi dari stomach yang baik itu adalah yang tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Nah, kemudian juga qi dari lambung yang bagus itu juga dia itu akan terasa ketika nanti ada diagnosa yang bagus, ya diagnosa nadi yang menunjukkan bahwa perut atau lambung ini bagus, ya akan teratur, detaknya teratur, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya normal. Kemudian juga nadinya ini lembut, halus, lembut dan juga halus. Tetapi ketika qi dari stomach lambung ini
dia itu ternyata ada masalah di situ, misal lemah atau kekurangan Qi pada lambung, maka nanti pada diagnosa nadinya ini bisa terlalu lemah, terlalu pelan. Nah, seperti itu. Atau juga terlalu lembut, ya, tidak normal. Detaknya juga tidak teratur. Nah, ini kaitannya Qi lambung dengan nadi. Kita hapus. Kemudian juga ternyata lambung dan limpa ini juga berkaitan dengan lapisan lidah. Berkaitan dengan lapisan lidah. Nah, kita lingkari biar jelas. Lapisan lidah. Karena di dalam TCM, lapisan lidah ini ketika kita menjulurkan lidah itu ada putih-putih yang ada di atas lidah, ya, yang melapisi lidah, itu adalah lapisan lidah. Di dalam TCM itu adalah dianggap sebagai limbah atau hasil sampingan dari proses itu tadi, ya, yang tadi sudah dipelajari, dari proses pembusukan dan pematangan oleh organ lambung. Nah, pembusukan dan pematangan makanan oleh organ lambung. Ternyata ketika pencernaan kita bekerja, lambung itu membusukkan dan mematangkan makanan, itu ada hasil sampingan atau limbah, atau lebih mudahnya adalah ampas. Nah, ampas. Ampasnya itu adalah lapisan lidah, ya, yang membentuk apa? Membentuk kelembapan kotor. Kelembapan kotor di lidah. Nah, maka ternyata lapisan lidah ini bisa juga menggambarkan dari kondisi bagaimana lambung itu sedang mengalami kondisi yang seperti apa. Ya. Karena kelembapan kotor ini, ya, ampas atau limbah hasil sampingan pembusukan dan pematakan makanan oleh lambung ini naik ke atas sampai ke lidah, sehingga membentuk lapisan lidah itu tadi. Ketika lapisan lidah yang bagus, itu yang normal, itu lapisan lidahnya itu tipis dan putih. Tipis dan putih, itu normal. Tetapi pada lapisan lidah atau tidak ada lapisan lidah, nah, itu bisa menggambarkan bahwa fungsi lambung ini bermasalah, atau bahkan bisa menggambarkan si lambung ini sangat lemah, sehingga dalam memproses makanan ini kan jadi terganggu, pembusukan dan pematangan tidak berjalan normal, lemah sekali pekerjaannya, sehingga bahkan limbah dan ampasnya pun tidak ada, ya, tidak sampai kepada lidah. Kemudian nanti kalau warna lapisan lidah itu, dia itu lapisannya adalah putih tebal. Putih tebal itu menandakan adanya dingin di lambung. Tetapi kalau lapisannya itu adalah kuning dan tipis, nah, itu sebaliknya, yaitu menggambarkan kondisi panas di organ lambung, seperti itu. Jadi warna dan ketebalan dari lapisan lidah itu bisa menggambarkan kondisi lambung, ya, seperti itu. Nah, ini terkait, ya, fungsi yang kedua, yaitu fungsi lambung yang kedua, yaitu mengendalikan pengangkutan dari esensi
atau saripati makanan. Nah, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.